Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, khususan lahumul fatihah. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walittaqi salatu alamatin, yattaqi al-kadhiba wal khabath, wa jalisa syarr, wa yada'u syatral halal ma khafata ay yaqa'a fil haram. Wahai Ali, tanda-tanda orang yang bertakwa itu ada 3. Orang dikatakan ia bertakwa atau tidak bisa dilihat dari 3 tanda berikut ini. Yang pertama, yattaqil kadhiba wal khabath. Ia memelihara dirinya, memelihara lisannya dari berdusta dan bercakap kotor. Orang yang bertakwa dilihat dari lisannya, ia akan memelihara lisannya dari berucap, berkata bohong, dari berucap, berkata kotor. Bahkan perbuatannya pun yang dilakukannya bukan perbuatan yang tidak baik. Itu tanda pertama dari orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwasannya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguh dusta itu mengantar pada kejahatan dan kejahatan mengantar kepada neraka. Orang yang berdusta, dari kedustaannya itulah mengantarkan ia pada berlaku fujur. Dan perilaku fujur itulah yang mengantarkan ia kepada neraka. Walhasil, orang yang bertakwa akan menjaga lisannya karena ia tahu dampak dari lisan yang berbohong, dampak dari lisan yang berucap kotor, itu akan mengantarkannya pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha la yubghidul fahishal badhi. Sungguh Allah membenci orang-orang yang lisannya kotor dan kasar. Allah tidak suka. Maka orang yang bertakwa tidak akan berkata bohong, tidak akan berkata kotor, tidak akan berkata kasar. Dari lisannya tidak akan keluar kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Dari lisannya tidak keluar kalimat-kalimat yang menggunjing orang lain, menzalimi orang lain, merugikan orang lain, dan seterusnya. Maka jika lisan kita terjaga dari itu semua, kita bisa digolongkan orang-orang yang bertakwa. Tanda yang kedua adalah yattaqi jalisas syarr. Orang yang bertakwa memelihara dirinya dari bergaul dengan orang-orang yang buruk perilakunya. Orang yang bertakwa, yang kapanpun dan dimanapun, ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Otomatis ia juga memelihara dirinya dari berteman dengan teman yang tidak mengantarkannya, tidak membantunya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, teman yang buruk, baik itu perilaku, ucapan, sikap, ini bisa mempengaruhi dirinya untuk terjerumus ke dalam apa yang dilakukan oleh temannya. Oleh karenanya, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini juga menekankan betapa pentingnya kita bergaul, betapa pentingnya seorang teman. Nah, di dalam salah satu keterangan, Imam Ghazali menyebut man jalasal ma'al fusaq zadahullahul jur'ah ala dzunub wal ma'asi wal iqdam 'alaiha wat taswif fit taubah. Siapa yang bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang fasik ini berperilaku menyimpang, maka Allah akan menambahkan kepadanya keberanian untuk melakukan maksiat. Jika seseorang berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang yang berperilaku menyimpang, maka akan bertambah keberaniannya melakukan maksiat. Ini pengaruh dari teman. Yang selanjutnya, setelah ada keberanian untuk melakukan maksiat dan dosa, kemudian dirinya semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan itu. Awalnya terpengaruh oleh teman yang fasik. Jadilah ia kemudian ada keberanian untuk melakukan kemaksiatan. Berikutnya justru dirinya terdorong untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah, setelah itu dampak berteman dengan orang-orang fasik adalah
terus-menerus menunda-nunda pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ketiga dari orang yang bertakwa adalah meninggalkan sebagian yang halal karena takut terjerumus ke dalam haram. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah, jika berlebihan, dapat menjerumuskan pada keharaman. Kita ambil contoh makan dan minum. Ketika sesuai porsinya, baik untuk tubuh. Tapi ketika makan dan minum itu secara berlebihan, melampaui batas, ini justru dilarang oleh agama. Bahkan bisa menjerumuskan orangnya kepada keharaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Setiap masuk ke masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik. Setiap kali engkau mendatangi perintah-perintah Allah, pakailah pakaianmu yang paling baik. Kemudian makan minumlah. Kita diperintahkan untuk makan minum karena untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Akan tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitu juga dalam hal berbicara. Dalam hal apapun. Ketika berlebihan di dalam berbicara, ketika berlebihan dalam hal apapun, bisa menjerumuskan perilakunya, orangnya, pelakunya kepada keharaman. Bahkan dalam hal ibadah juga tidak boleh berlebihan melampaui batas hak tubuh. Ini sebagaimana kita tahu kisah para sahabat Nabi yang merasa dirinya butuh untuk memaksimalkan ibadah. Ada yang kemudian ingin berpuasa sunnah secara terus-menerus. Ada yang ingin berzikir, sholat malam secara terus-menerus. Ada yang kemudian merasakan masalah di dalam menahan syahwatnya, sehingga ia bermaksud melakukan hal yang semestinya tidak boleh dilakukan. Misalkan dengan mempunyai keluarga, mempunyai istri, ini mengganggu fokus totalitasnya dalam beribadah. Ini juga dilarang oleh Nabi. Nah, melihat itu, melihat para sahabat-sahabatnya yang berlebihan, keterlaluan di dalam melaksanakan kewajiban yang itu sampai mengalahkan hak fisiknya. Nabi menegur mereka, "Antum alladzina qultum kadza wa kadza?" Apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Mereka menjawab, "Ya." Kemudian dengan tegas Nabi bersabda, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa." Demi Allah, sungguh aku ini orang yang paling akhsya, paling takut kepada Allah dibanding kalian.
aku yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi, aku juga puasa, aku juga berbuka. Aku tidak puasa terus-menerus. Aku juga sholat malam, aku juga istirahat. Bahkan, aku juga menikah. Inilah penegasan dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang berlebihan di dalam hal beribadah. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di antara cirinya adalah ia menjaga hal-hal yang halal, tidak sampai berlebihan karena takut terjerumus ke dalam keharaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu bukan dilihat dari sisi lahiriah. Ketakwaan itu adanya di dalam batiniah, di dalam hati setiap orang. Jika hatinya benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjaga lisannya dari berucap, berkata yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia akan menjaga dirinya agar tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah. Dari situ, karena ketakwaan itu adalah penjagaan diri, maka ia menjaga berteman dengan teman yang tidak mendorongnya untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dan yang terakhir, tanda ketakwaan adalah ia membatasi dari menikmati hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Ia membatasi dirinya dari menikmati rizki halal karena takut terjerumus ke dalam keharaman. Ia membatasi dirinya dari hal-hal yang dibolehkan oleh agama karena takut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Semoga dari waktu ke waktu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah terus menaik hingga kita benar-benar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.